Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran IPS, yaitu tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Ini lebih ke perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia, terutama oleh Belanda. Jadi perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme itu sedikit berbeda ya. Kalau kolonialisme itu lebih ke penguasaan wilayah, sedangkan imperialisme itu lebih ke penguasaan secara pemerintah. Yang pertama itu adalah pengaruh monopoli dan perdagangan. Abad ke-16-17 untuk kekuasaan kolonial barat ini mulai dijalankan. Di mana-mana mereka memaksakan monopoli perdagangan kepada rakyat Indonesia. Mereka menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi, terutama yang sangat-sangat merugikan rakyat Indonesia. Salah satunya dengan cara memonopoli perdagangan, yaitu membeli hasil bumi dari rakyat dengan harga yang sangat murah, ya, sangat rendah ini, dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Ini tentu saja sangat merugikan rakyat Indonesia. Nah, sedangkan untuk tujuan terbentuknya VOC sendiri itu ada 5 poin, bisa kalian lihat di LKS kalian. Yang pertama, menghindari persaingan di antara pedagang Belanda, lalu mencari keuntungan yang sebenarnya, menyokongi kongsi dagang milik Inggris dan Portugis yang waktu itu juga masih ada di Indonesia, maka akan disaingi oleh Belanda dengan membentuk VOC tersebut, ya, VOC Verenigde Oost-Indische Company. Lalu menguasai kerajaan-kerajaan dan pelabuhan-pelabuhan dan memonopoli perdagangan di Indonesia. Dalam usahanya untuk menyukseskan tujuannya tersebut, Belanda ini memberikan hak-hak istimewa oleh VOC yang disebut dengan hak oktroi. Ya, hak oktroi yang pertama itu hak memonopoli perdagangan. Yang kedua, hak memiliki tentara dan mengumumkan perang. Lalu yang ketiga itu hak mencetak uang untuk diedarkan. Lalu hak mengadakan perjanjian dengan penguasa setempat dan hak mendirikan benteng-benteng VOC. Nah, untuk mengawasi pelaksanaan monopoli yang dilakukan oleh VOC, kemudian dilaksanakan yang namanya pelayaran hongi. Ini pelayaran yang dilakukan dengan perahu kora-kora. Ini tujuannya untuk mengawasi yang namanya monopoli perdagangan, ya. Lalu ada hak ekstirpasi. Ini adalah hak untuk membinasakan tanaman rempah yang melebihi ketentuan walaupun tanaman tersebut milik rakyat. Jadi kalau rakyat misalnya nanam tanaman lebih gitu ya, lebih dari yang istilahnya diatur oleh Belanda itu, maka akan dimusnahkan untuk tanaman kelebihannya. Ini sangat curang ini, ya. Setelah sekitar 200 tahun, karena Belanda itu kan menjajah Indonesia cukup lama ya, sekitar 7 turunan. Itu tahun 1799 itu VOC kemudian dibubarkan. Ya, alasannya itu karena VOC sebagai lembaga perdagangan untuk pemerintah daerah yang luas tidak dapat dipertahankan lagi. Lalu banyak pegawai VOC yang korupsi dan lain-lain. Silahkan kalian pelajari. Lalu pengaruh kebijakan tanam paksa, kerja paksa yang biasa kalian sebut kerja rokdi. Kalau Jepang itu kan romusa ya. Kalau Belanda itu kerja rodi. Ya, ini di sini rakyat Indonesia dipaksa bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Mereka tidak dibayar dengan bayaran yang layak gitu, ya. Makanannya pun tidak diperhatikan, pekerjaannya juga di luar batas-batas kemanusiaan, ya. Akibatnya itu banyak yang meninggal, baik karena kelaparan maupun karena penyakit yang diderita. Ini saking kejamnya, ya. Pada waktu itu kerja rodi memang seperti itu. Ya, setelah VOC dibubarkan pada abad 18, pemerintah Indonesia diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Ini, ya. Kemudian di Eropa terjadi revolusi Prancis. Ini untuk revolusi ini berhasil menguasai Belanda. Karena Belanda dikuasai oleh Prancis, maka secara tidak langsung Indonesia di bawah kekuasaan Prancis. Ini juga diperintah sama Prancis ya, karena Belanda juga dikuasai Prancis, maka Indonesia juga
istilahnya diperintah oleh mereka gitu ya, oleh Prancis. Ya, kemudian Louis Napoleon ini orang Prancis ya, diangkat menjadi Raja Belanda, dan sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia itu adalah Herman William Daendels. Nah, masa pemerintahan Daendels ini cukup nanti akan kalian tahu itu ya. Ini untuk Daendels, ini tugas utamanya yaitu mempertahankan Pulau Jawa ya dari ancaman Inggris dan mengatur pemerintahan di Indonesia. Nah, dalam rangka menjalankan tugasnya tersebut, dia mengambil beberapa tindakan. Yang pertama itu membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Kemudian membangun pabrik senjata di Semarang, merekrut orang-orang Indonesia sebagai tentara, dan membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan. Ini sejauh 1100 km. Ini ada untungnya juga, sekarang juga akhirnya kita sendiri yang make ya. Itu. Lalu untuk membiayai program-program Daendels tersebut, itu yang pertama itu melaksanakan kontingenten atau menarik pajak berupa hasil bumi yang ditarik tentu saja rakyat Indonesia gitu ya. Lalu melaksanakan fair play referenti, itu kewajiban rakyat untuk menjual hasil bumi kepada Belanda dengan harga yang telah ditentukan Belanda. Lalu yang ketiga melaksanakan Priagersstelsel atau kewajiban menanam kopi bagi rakyat Priangan. Tanaman kopi kan termasuk tanaman yang kualitas ekspor gitu ya. Lalu yang keempat itu menjual tanah kepada kalangan swasta asing. Tindakan Daendels ini yang menjual tanah negara dianggap sebagai satu kesalahan. Kemudian Napoleon mengganti Daendels dengan Gubernur Jenderal Jason. Ini seorang cukup lemah ini dan kurang cakap. Akibatnya ketika Inggris menyerang, ia menyerah dan menandatangani kapitulasi Tuntang ya. Nah, ini isi perjanjian tersebut diantaranya Belanda menyerahkan Jawa kepada Inggris. Selanjutnya kalian tentang pengaruh sistem sewa tanah akan saya kirimkan beberapa, kalau tidak video ya nanti beberapa bahan ya. Itu silahkan sambil kalian baca itu di LKS halaman 46 ya. Sampai selesai, tidak harus menunggu saya untuk menjelaskan.